Sore, ketemu lagi dengan Vena. Sore ini aku pengen melakukan pruning daun pada Adenium arabicum aku. Padahal bagus ya, lagi seger-segernya, lagi sehat-sehatnya. Tapi nggak boleh sayang kalau melakukan pruning daun. Apa sih tujuan dari pruning daun yang mau saya lakukan? Nah, kalau untuk pada pohon saya ini, pruning daun yang akan saya lakukan bertujuan untuk memperhambat pertumbuhan dari beberapa cabang seperti ini yang terlihat lebih-lebih ini. Nah, agar cabang-cabang yang lebih pendek ini bisa mendapatkan lebih banyak nutrisi dan mengejar cabang yang sudah lebih panjang. Lagi pula pada saat musim dingin seperti ini terjadi peningkatan penyuburan sehingga seperti ini terjadi pemanjangan percabangan yang lumayan cepat. Jadi pruning atau melakukan pemotongan daun bisa kita lakukan. Apakah melakukan pruning ini hanya dilakukan pada pohon-pohon dengan cabang pertumbuhannya cepat? Tidak juga. Pruning ini dilakukan juga ketika kita melakukan pengiriman tanaman. Ketika melakukan pengiriman tanaman, untuk lebih amannya dilakukan pruning daun, karena ketika daun disertakan di dalam packingan biasanya akan terjadi pembusukan daun. Daun yang lepas, lembab akan menjadi busuk sehingga memicu terjadinya pembusukan ke tempat lain. Pohon-pohon lain ikut busuk atau pembusukannya bisa merembet ke bagian badan atau akar pohon. Nah, ini nih, lihat kan, dia punya jarak tumbuh antara satu daun dengan yang lain itu cepat. Jadi kita potong daunnya itu untuk memperhambat atau memperlambat proses keluarnya daun selanjutnya. Oke. Kapan lagi bisa dilakukan pruning atau penggundulan daun? Ketika kita melakukan pemindahan tanaman dari pot yang satu, kita mau ganti media, terus kita pindahkan ke pot yang lain dengan media yang baru maupun media yang lama. Itu untuk lebih amannya kita lakukan pruning daun untuk mencegah penguapan, atau kita melakukan seleksi akar. Nah, itu seleksi akar atau program akar. Nah, itu daunnya kita buang dulu, karena setelah dilakukan seleksi akar atau program akar, pohon tidak langsung ditanam. Jadi kita membantu pohon untuk bekerja keras melakukan pembakaran fotosintesis. Dengan pohon mengurangi penguapan dari daunnya, otomatis dia akan lebih rileks atau lebih tidak terlalu bekerja keras memasak makanan, sehingga proses pemulihan pohon pun lebih cepat karena dia tidak terbagi-bagi. Dia harus mensuplai makanan untuk tubuhnya, dia harus memasak makanan untuk proses pemulihan pohon yang habis dikutak-katik. Oke.
banyak ya kerangnya. Pemotongan pohon pada beberapa orang atau beberapa teman itu berbeda-beda. Ada yang memilih memotong semua, ada yang memilih memotong pohon, memotong daun sebagian. Misalnya tidak dipotong semua tapi hanya diambil seperti ini. Bisa juga. Semua pasti ada nilai plusnya. Yang jelas kalau kita mengurangi separuh dari daun ini kan dia tetap bisa melakukan proses fotosintesis tetapi mungkin tidak maksimal. Oke. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe.